Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, Algoritma dan Pemrograman. Kita sekarang masuk ke minggu kelima, yang mana kita nanti akan belajar tentang algoritma runtunan serta implementasi dari operator. Nah, di sini ada beberapa agenda. Pertama, Anda nanti diminta untuk mempelajari atau memahami algoritma runtunan, kemudian mengetahui tipe dari operator. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk algoritma runtunan. Jadi algoritma runtunan itu yang sifatnya urut ya dari awal sampai akhir ya. Dari mengerjakan bagian 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada bagian yang dilompatin. Nah, di sini ada ada gambar yang menunjukkan langkah-langkah dalam mencuci piring. Yang pertama, teman-teman bisa set di pojok kiri atas nomor pertama ya. Ini Anda membersihkan mejanya dulu, kemudian membawa piring yang kotor ke dapur atau cucian piring, kemudian Anda membersihkan meja, kemudian Anda membersihkan piring, kemudian mengambil piring tersebut, menaruhnya ke dalam rak ya. Kemudian akhirnya piringnya kalau sudah kering berarti bersih ya. Kemudian kalau sudah bersih Anda bisa menatanya kembali di rak piring yang ada di yang sudah Anda tentukan. Nah, ini berarti selesai. Seperti itu ya. Nah, untuk urutan langkah-langkah ini tidak bisa dibolak-balik ya. Sama kayak halnya teman-teman ketika ingin memasak memasak mie instan ya, tidak bisa langsung mie-nya langsung tiba-tiba dimakan ya, tetapi harus ada urutan-urutan yang dapat Anda lakukan, ketika melihat di urutan di belakang bungkus makanan tersebut. Nah, oke, jadi algoritma runtunan itu apa? Jadi algoritma runtunan adalah langkah-langkah, yang harus dikerjakan satu demi satu ya. Jadi misalkan di gambar ini, di gambar sebelah kanan, ini proses 1 ini harus selesai dulu ya. Kalau sudah selesai baru bisa dilanjutkan ke proses 2. Jadi tidak bisa dilompatin dari proses 1 langsung ke proses 3 itu tidak bisa. Seperti itu ya gambarannya ya. Nah, konsepnya dari algoritma sequence ini adalah sifatnya adalah konsisten ya, dikerjakan dari awal sampai akhir. Nah, berikut ini adalah pseudocode dari algoritma sequence. Jadi minggu lalu teman-teman sudah belajar yang namanya pseudocode. Jadi ciri-ciri di pseudocode ini adalah pertama teman-teman ada judulnya atau title. Kemudian ada deklarasi. Deklarasi ini dia di sini memuat variabel-variabel apa yang akan Anda gunakan dalam membuat algoritma. Kemudian bagian inti itu adalah algoritma atau mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya menyebutnya dengan deskripsi. Nah, di sini kasusnya adalah untuk menghitung area lingkaran ya. Luas lingkaran dengan rumus pi r kuadrat ya. Jadi algoritmanya seperti apa? Biasanya ini kita awali dengan begin, kemudian diakhiri dengan end. Kemudian di sini ada input. Nah, untuk pemilihannya bisa input, bisa juga write ya, biasanya ya. Input variabel radius. Jadi pengguna diminta untuk menginputkan nilai dari suatu angka yang nantinya disimpan ke dalam variabel radius ya. Kemudian calculate berarti akan mengkalkulasikan ya pi itu adalah konstanta yang nilainya adalah 3,14 dikalikan nilai yang ada di radius kemudian dipangkatkan ya. Radius dikali radius ya, pangkat 2 ya. Nah, hasil dari kalkulasi ini kemudian akan ditampilkan di layar dengan tulisan area dari lingkaran ini adalah nanti akan menampilkan hasil dari kalkulasinya, yaitu dari variabel area. Ya, mungkin gambarnya seperti itu. Nah, dari sini semoga teman-teman bisa lebih memahami dengan pseudocode ya. Nanti setelah materi ini nanti akan ada implementasi dari pseudocode yang lain ya. Nah, di sini kita lanjut masuk ke materi tentang operator. Jadi operator itu sebenarnya apa sih? Jadi operator itu adalah simbol
yang digunakan untuk melakukan operasi satu atau lebih dari operan, ya. Yang mana operan ini adalah suatu variabel, bisa juga suatu nilai yang kemudian dapat dilakukan pengoperasian. Nah, berikut ini adalah contohnya. A, ini kemarin kita sudah belajar, yaitu variabel. Variabel itu adalah suatu apa ya? Sebuah kata atau mungkin objek yang memiliki suatu nilai. Di sini ada variabel A, ya. Ini kita isikan dengan nilai hasil operasi dari 3 plus 2. Nah, kalau di dalam pemrograman, ya, sama dengan ini disebut juga sebagai operator penugasan atau operator assignment. Kemudian simbol plus ini digunakan untuk operasi matematika yang fungsinya untuk menjumlahkan dari operan 1 ke operan 2. Jadi 3 plus 2 hasilnya adalah 5. Nilai 5 ini kemudian ditugaskan atau disimpan ke dalam variabel yaitu A. Gitu ya gambarannya ya. Lanjut nih. Jadi di operator aritmatika itu macamnya ada banyak ya. Ada addition, ada subtraction atau pengurangan, ada perkalian ya, ada pembagian. Nah, ini nih yang unik ya. Di sini ada modulo. Modulo itu apa sih, Pak? Modulo itu adalah sisa bagi. Nah, jadi kalau misalkan 10 modulo 2, jadi 10 dibagi 2 habis kan ya. Kalau habis berarti hasilnya adalah 0. Kalau masih ada sisa pembagian, nah berarti sisa pembagiannya itu berapa? Nah, contohnya 11 modulus 2, sisa pembagiannya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 gini ya. Oke, kita lanjut ke eksponen ya. Eksponen itu adalah pangkat ya. Jadi 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Nah, pangkat ini dimaksudkan menggunakannya adalah double asterik. Kemudian adalah di sini ada lagi Floor division atau pembagian bilangan bulat ya. Nah, di sini 10 pembagian bulat dengan 3 hasilnya adalah 3. Jadi kalau misalkan dibagi seperti biasa 10 bagi 3 hasilnya 3,33 ya. Tetapi karena di sini diminta untuk pembagian bulat atau floor division, maka yang ditulis adalah 3-nya saja. Seperti itu ya. Oke, kita next ke tipe relasi. Jadi tadi kita sudah belajar operator aritmatika. Ini fungsinya untuk penjumlahan, pembagian, dan lain-lain. Nah, kemudian adalah operator perbandingan. Operator perbandingan ini fungsinya untuk membandingkan satu operan dengan operan yang lainnya. Nah, simbol yang digunakan dalam operator ini, teman-teman bisa lihat di sini, dapat dibaca ya bareng-bareng ya. Di sini adalah kurang dari, ya. Di sini lebih dari, ini adalah kurang dari sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan. Nah, untuk yang kurang dari sama dengan ini tidak boleh dibalik ya. Sama dengan dulu kemudian kurang dari. Itu nanti dia kalau kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman dia akan error. Nah, jadi si operator perbandingan ini dia akan mengembalikan nilai yaitu bilangan biner yaitu true atau false. Nah, apakah 5 kurang dari 2 ya? Nah, karena 5 itu lebih besar daripada 2 sehingga hasilnya adalah salah atau false. Oke. Kemudian bawahnya kita cek ya, di sini kita fungsinya untuk membandingkan apakah 5 lebih dari 2. Karena benar berarti hasilnya adalah true. Ya. Kemudian kita lanjut ke sama dengan. Nah, sama dengan yang tadi di awal itu beda dengan sama dengan yang digunakan dalam perbandingan. Ketika teman-teman menggunakannya untuk perbandingan, maka sama dengannya ini harus double ya. Contohnya, di sini apakah 11 itu sama dengan 2? Bukan ya, maka dia nilainya false. Berbeda dengan kita ingin membandingkan apakah 3 sama dengan 3, hasilnya adalah apa nih? Berarti true ya.
Oke, seperti itu ya. Nah, kalau tidak sama dengan gimana Pak simbolnya? Nah, simbolnya adalah teman-teman bisa menggunakan tanda seru dan sama dengan. Nah, ini membacanya adalah tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu kebalikan dari sama dengan. Jadi di sini apakah 8 tidak sama dengan 2? Karena bukan sama dengan 2, hasilnya adalah true. Mungkin seperti itu ya. Lanjut untuk operator penugasan. Salah satu operator penugasan yang tadi sudah kita gunakan yaitu adalah sama dengan ya. Sama dengan ini fungsinya untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Contohnya A sama dengan 5. Berarti nilai dari variabel A sekarang adalah 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga tambah sama dengan. Nah, tambah sama dengan ini sebenarnya adalah versi apa ya? Jadi versi singkat ya. Sebenarnya ini kalau misalkan kita telaah deskripsikan lebih lanjut, ini adalah nilainya adalah A sama dengan A plus 5. Jadi nilai A sebelumnya ditambahkan dengan 5. Nah, jadi programmer itu cenderung untuk nulis programnya yang singkat-singkat. Nah, supaya singkat, berarti pakainya yang ini nih. Tetapi kalau teman-teman masih bingung atau masih pemula, teman-teman bisa menggunakan format yang ada di sini. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kurang sama dengan, ini hampir sama dengan multiply, ascend ya. Kemudian divide, ascend ini hampir sama semuanya. Sampai sini sama semuanya ya untuk operator penugasan yang ini. Sehingga kita next. Nah, ini adalah operator logika. Operator logika ini sebenarnya hampir sama dengan operator perbandingan karena luarannya atau hasil kembaliannya itu adalah bilangan biner, yaitu true or false ya, atau biner atau boolean ya. Nah, di sini ada and, ada or sama not. Nah, sebenarnya penggunaan operator and, or, dan not ini sebenarnya bisa kita pelajari lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya ya, supaya lebih detail lagi. Kemudian adalah operator keanggotaan. Jadi ada operator keanggotaan, itu operatornya itu biasanya menggunakan in sama not in. Fungsi dari operator keanggotaan ini sebenarnya adalah untuk mengecek apakah suatu nilai merupakan anggota dari suatu list, tuple, atau array. Nah, contohnya ini nih. Kita memiliki suatu list data di variabel list data dengan nilai berikut. Ya. Kemudian kita ingin mengecek apakah angka 5 ada di dalam list data tersebut. Kalau ada, karena ini ada ya, berarti nilainya adalah true. Seperti itu ya. Nah, kebalikannya jika not in. Ya. Untuk list data berikut, kita cek apakah 8 tidak ada dalam list data. Ya, karena 8 ini ada di dalam list data, maka nilainya adalah false. Seperti itu. Oke, kita next. Di operator identitas. Operator identitas ini sebenarnya untuk mengecek ya, apakah memori yang ada di dalam suatu bilangan itu atau variabel itu sama atau tidak ya. Contohnya nih, A sama dengan 10 ya, B sama dengan 910. Apakah A adalah B? Karena ini merupakan nilai yang berbeda yang disimpan ke dalam memori yang berbeda juga, maka hasilnya adalah false. Contoh lagi ya, untuk operator is not. Misalkan variabel A dan variabel B kita isikan dengan angka 10 masing-masing, kita ingin cek apakah A is not B. Karena A dan B merupakan memiliki memori yang sama, maka hasilnya adalah true. Seperti itu ya. Oke, kita next. Nah, di sini adalah urutan dari operator ya. Jadi ketika teman-teman ada suatu operasi, misalkan 5
plus 2 dikali 3. Nah, ini mana yang teman-teman kerjakan terlebih dahulu? Nah, kalau teman-teman di SD maupun di SMP dulu diajarkan bahwa perkalian ini akan menjadi prioritas utama, sehingga yang kita kerjakan pertama kali adalah yang bagian area perkalian dulu, sehingga 5 ditambah 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Sehingga kita lanjutkan dengan 5 plus 6 adalah 11. Contohnya seperti itu ya. Nah, kita lihat dari urutan prioritasnya. Jadi kalau misalkan unary, jadi kalau ada negatif itu harus kita utamakan sendiri, ya. Kemudian ketika ada pangkat berarti kita apa ya namanya ya. Jadi kayak kita fokuskan ke bilangan pangkatnya dulu, kita operasikan. Kemudian perkalian, pembagian, modulus, floor division kita masuk ke urutan ketiga. Habis itu baru proses penambahan sama pengurangan, ya. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman menambahkan tanda kurung. Nah, ini berarti menandakan bahwa area yang di dalam kurung perlu dilakukan operasi terlebih dahulu. Nah, ini nih contohnya nih ya. Jadi 12 nambah 6 dikali 4 dikurangi 8. Kalau teman-teman menambahkan tanda kurung di sini, maka area yang ini akan dikalikan duluan, ya. Kemudian kita lanjutkan di sini, hasilnya adalah 12 plus 24, hasil dari ini dikurangi 8. Di sini hasilnya adalah 28. Itu ya, urutan dari operator. Nah, itu dari pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar dengan algoritma perbandingan ya, atau algoritma kondisional. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.